Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman kelompok 2 dan Ibu dosen Amalia Dwi Handayani yang kami hormati. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk mengikuti presentasi kelompok hari ini meskipun difasilitasi oleh lewat Zoom. Sebelumnya kita mulai, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu agar presentasi berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط Nasta'in الذين ihdinas أنعمت siratal عليهم غير mustaqim المغضوب siratal عليهم ladzina ولا an'amta الضالين alaihim آمين. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan berbagi pengetahuan secara daring melalui mata kuliah Cyber Culture. Perkenalkan, saya Intania selaku MC dari kelompok 2 yang hari ini akan mengawali jalannya presentasi kami. Nah, di kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas topik yang menurut kami relate banget sama kehidupan digital kita sehari-hari, yaitu identitas nyata sebagai fondasi diri. Materi ini kami susun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Cyber Culture. Semoga dari pembahasan hari ini kita bisa sama-sama memahami bagaimana pentingnya menjaga dan membangun identitas diri yang autentik di dunia maya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama pemaparan dari teman-teman kelompok kami yang akan saya awali. Di sini ada daftar isi ya yang eh, saya bacakan, yaitu ada pendahuluan di bab 1, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan membentuk identitas diri. Internet kini menjadi ruang budaya baru yang melahirkan generasi digital. Mereka yang sejak kecil akrab dengan teknologi. Salah satu dampak besar dari kemajuan ini adalah munculnya media sosial sebagai tempat bagi individu untuk menampilkan dan membentuk citra diri. Melalui media sosial, seseorang dapat memilih dan mengedit aspek tertentu dari dirinya agar terlihat menarik di mata orang lain. Akibatnya, sering terjadi perbedaan antara identitas nyata, siapa diri kita sebenarnya, dan identitas virtual, siapa yang kita tampilkan di dunia maya. Identitas virtual seringkali dibentuk untuk mendapatkan pengakuan sosial, like, komentar, atau pengikut. Hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis, kecemasan, bahkan krisis identitas ketika seseorang berusaha terus-menerus mempertahankan citra idealnya. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kepribadian, harga diri, dan budaya memengaruhi bagaimana seseorang menampilkan dirinya di dunia digital. Individu dengan harga diri Individu dengan harga diri rendah cenderung lebih banyak menampilkan versi ideal dirinya, sedangkan mereka yang percaya diri lebih konsisten antara identitas nyata dan virtual. Tekanan untuk terlihat sempurna di media sosial juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental, terutama bagi remaja dan generasi muda. Oleh karena itu, makalah ini membahas bagaimana identitas nyata terbentuk, perannya dalam bentuk sosial, te- eh, peranannya dalam kehidupan sosial, tantangannya yang dihadapi di era digital, serta relevansi bagi mahasiswa dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan nyata dan dunia maya. Next, ya, ini rumusan masalah dan tujuan manfaat penelitian. Tujuan manfaat dan penelitian itu menjelaskan konsep dan karakteristik. Rumusan masalah dulu ya.
Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan konsep dan karakteristik identitas nyata. Yang kedua yang akan kita bahas apa saja tantangan yang dihadapi identitas nyata di era digital saat ini. Yang ketiga, bagaimana peran identitas nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang keempat, bagaimana relevansi identitas nyata terhadap kehidupan dan bentuk karakter mahasiswa. Next. Ya, tujuan dan manfaat penelitian. Itu menjelaskan konsep dan karakteristik identitas nyata secara teoritis dan kontekstual, mengurangi peran identitas nyata dan bentuk perilaku sosial individu, mengidentifikasi tantangan-tantangan identitas nyata di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial, menjelaskan relevansi identitas nyata bagi mahasiswa, khususnya bagi pembentuk moral, karakter, dan spiritual diri. Secara teoritis, menambah wawasan membaca mengenai konsep identitas nyata dan hubungannya dengan kehidupan sosial ini di kehidupan sosial di era digital. Secara praktis, membantu mahasiswa memahami pentingnya menjaga keaslian identitas diri di tengah pengaruh media sosial. Bagi dunia pendidikan, menjadi bahan refleksi dalam membangun karakter mahasiswa yang berintegritas dan melandaskan nilai-nilai moral serta keagamaan. Bagi masyarakat umum, memberikan kesadaran tentang pentingnya keseimbangan antar identitas nyata dan identitas virtual dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, akan dibacakan oleh pemateri yang lain. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, untuk intannya. Selanjutnya, bab 2, yaitu kajian teoritis. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah mengubah cara individu membentuk dan menampilkan identitas diri. Media sosial definisikan sebagai platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi konten secara bebas. Melalui profil pribadi, unggahan, dan interaksi digital, individu dapat mengkonstruksi citra diri sesuai keinginan mereka. Menurut Shirley Turkey, mohon Ibu Nadia untuk dikembalikan lagi. Menurut Shirley Turkey, dunia digital membuat identitas menjadi lebih fleksibel dan mudah dimodifikasi tergantung pada respon sosial yang diterima. Hal ini menciptakan peluang bagi individu untuk mengekspresikan diri, namun juga menimbulkan tantangan karena batas antara identitas nyata dan virtual menjadi kabur. Menurut Neki Kabayem, menegaskan bahwa media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga tempat di mana citra diri dan hubungan sosial dibentuk. Melalui pemilihan foto, status, dan interaksi daring, individu mengelola inspirasi untuk memperoleh penerimaan sosial. Namun, penelitian Jen Twing dan Carl Newport menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menimbulkan perasaan kesepian, kecemasan, dan ketergantungan pada validasi internal. Beberapa studi lain seperti Michik Yan Subrahmanyam dan Dennis, serta kelas Mikres dan Clarice menegaskan bahwa intensitas penggunaan media sosial berhubungan dengan munculnya gejala stres dan depresi, terutama pada remaja. Representasi diri di media sosial dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan teknologi yang saling berkaitan. Dengan demikian, media sosial menjadi arena kompleks dalam pembentukan identitas diri, di mana individu terus menegosiasikan antara siapa dirinya yang nyata dan siapa dirinya yang ingin ditampilkan. Pemahaman terhadap dinamika ini penting agar
pengguna mampu menjaga keseimbangan antara identitas virtual dan identitas nyata dalam kehidupan sosial dan psikologi mereka. Selanjutnya, Ibu Nadia. Bab 3 yaitu menjelaskan analisis dan pembahasan konsep dan karakteristik identitas nyata. Identitas nyata merupakan gambaran diri seseorang yang terbentuk dari pengalaman hidup, nilai-nilai pribadi, serta interaksi sosial yang berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Identitas tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk melalui proses komunikasi dengan orang lain. Melalui komunikasi tersebut, individu mengenali siapa dirinya, bagaimana orang lain melihatnya, dan bagaimana ia menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial. Menurut teori komunikasi dari Imahori dan Cupat, identitas bersifat dinamis, dapat diperkuat, dinegosiasikan, dan diubah sesuai konteks hubungan sosial. Sementara menurut Guskun, menjelaskan bahwa identitas muncul dari perubahan pesan dan interaksi antara individu dan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa identitas seseorang tidak statis, tetapi perkembangan seiring pengalaman dan hubungan sosial yang dijalani. Selain itu, Jenking menyatakan bahwa identitas adalah kapasitas manusia untuk memahami siapa dirinya dan siapa orang lain. Identitas nyata menghubungkan individu dengan kelompok sosial, memengaruhi kepercayaan perilaku serta cara seseorang berinteraksi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Peran identitas nyata dalam kehidupan sosial. Identitas nyata memiliki peran penting dalam membentuk cara individu berinteraksi dan diterima dalam kehidupan sosial. Identitas ini menjadi dasar seseorang dalam menampilkan dirinya di hadapan orang lain, serta menentukan bagaimana ia berperilaku sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Dalam konteks komunikasi, identitas tidak hanya berfungsi sebagai penanda diri, tetapi juga sebagai alat untuk membangun hubungan sosial yang harmonis. Melalui proses interaksi, individu memilih bagaimana ia ingin dilihat oleh orang lain dan menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan situasi sosial. Konsep ini dikenal sebagai manajemen kesan, impression management, yaitu upaya seseorang mengatur penampilan dan perilakunya agar memberikan kesan tertentu kepada orang lain. Menurut teori Edward Jones dan koleganya, individu menggunakan berbagai strategi dalam membentuk kesan, seperti ingression untuk melihat ramah dan disukai, self-promotion untuk menonjolkan kompetensi atau prestasi diri. Selanjutnya, exemplification, yaitu untuk menunjukkan nilai moral dan integritas. Supplication, yaitu untuk menampilkan diri sebagai pihak yang membutuhkan bantuan. Intimidation, yaitu untuk menampilkan kekuasaan atau kendali. Setiap strategi ini menunjukkan bahwa identitas sosial seseorang dapat berubah sesuai konteks interaksi. Namun, agar komunikasi tetap efektif dan makna sosial dapat
terbangun dengan baik, identitas yang ditampilkan seharusnya tetap berpijak pada keaslian diri. Dengan demikian, identitas nyata berperan sebagai penghubung antara diri pribadi dan lingkungan sosial, membantu individu memahami peran, membangun kepercayaan, serta menjaga keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Monggo selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Yusda Ahmad. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk membahas tentang tantangan identitas nyata di era digital. Nah, di era digital, identitas nyata itu menghadapi tantangan besar akibat maraknya penggunaan media sosial, di mana dunia maya memberi kebebasan bagi individu untuk menampilkan dirinya secara fleksibel. Namun, kebebasan ini sering disalahgunakan melalui manipulasi identitas. Nah, manipulasi ini terjadi ketika seseorang mengubah atau memasukkan informasi pribadi seperti nama, pekerjaan, foto, hingga gaya hidup demi menciptakan citra tertentu yang diinginkan. Fenomena ini dipicu oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial berupa likes, komentar, atau perhatian dari pengguna lain, sehingga akibatnya banyak individu lebih fokus pada pencitraan diri dibandingkan keaslian diri. Hal ini menimbulkan perbedaan antara identitas nyata dan identitas virtual, bahkan dapat menyebabkan krisis jati diri. Nah, bentuk manipulasi identitas di media sosial dapat berupa nama palsu untuk menyembunyikan identitas asli, pekerjaan fiktif guna menarik perhatian atau mendapatkan status sosial, kemudian penampilan yang direkayasa, misalnya melalui foto atau video yang diedit agar terlihat lebih menarik. Nah, kemudian lingkungan sosial palsu, dengan menampilkan gaya hidup atau pertemanan yang tidak sesuai kenyataan. Sehingganya praktik manipulasi seperti ini tidak hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga pada kesehatan mental, seperti munculnya rasa cemas, iri, atau ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Sehingga dengan demikian, tantangan utama identitas nyata di era digital adalah bagaimana individu dapat tetap autentik dan jujur terhadap dirinya sendiri, meskipun berada di tengah tekanan sosial media yang sering menilai seseorang berdasarkan citra, popularitas, dan tampilan luar. Nah, menjaga keseimbangan antara identitas nyata dan identitas virtual menjadi hal penting agar seseorang tidak kehilangan jati dirinya di dunia digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Rifah. Relevansi identitas nyata bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa, identitas nyata memiliki peran penting dalam proses pembentukan jati diri, karakter, dan moralitas. Masa perkuliahan merupakan fase transisi menuju kedewasaan, di mana individu mulai mencari makna hidup, nilai-nilai pribadi, serta arah tujuan masa depan. Mahasiswa yang mampu mengenali dan menerima identitas dirinya akan memiliki rasa percaya diri yang kuat, tujuan hidup yang jelas, serta kestabilan emosional yang lebih baik. Identitas diri juga berhubungan erat dengan pembentukan karakter religius dan bermoral. Kajian keagamaan di lingkungan kampus berperan penting dalam membantu mahasiswa mengenal nilai-nilai spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial. Melalui kegiatan seperti kajian agama dan diskusi moral, mahasiswa belajar menghubungkan ajaran agama dengan realitas kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuk pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan emosional. Selain itu, pendidikan agama yang dialogis dan kontekstual di perguruan tinggi dapat memperkuat identitas diri mahasiswa. Ketika nilai-nilai agama diinternalisasikan dalam kehidupan kampus, mahasiswa tidak hanya memahami ajaran secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam tindakan nyata.
Hal ini menjadikan mereka lebih beretika, empatik, dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan calon pemimpin bangsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Soidul Imdad. Baik, Pak Soebul, langsung menutup dan juga doa. Baik, itu. Pak Soidul. Baik, kesimpulan dari presentasi yang disampaikan oleh teman-teman adalah sebagai berikut. Media sosial kini menjadi ruang utama dalam pembentukan identitas diri, khususnya bagi generasi muda. Identitas yang ditampilkan di dunia maya bersifat dinamis. Adapun memberikan beberapa saran yang ditujukan bagi pihak-pihak. Sebentar, Kami mau kembali ke kesimpulan bahwa bagi pendidik disarankan untuk terus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pendidik dalam menanamkan nilai-nilai karakter, etika, dan spiritualitas melalui proses belajar yang aktif dan reflektif. Selain itu, pendidik perlu ikut serta dalam membangun lingkungan pendidikan yang berorientasi pada penguatan moral di tengah tantangan kemerosotan nilai di era digital. Bagi pembaca dan mahasiswa, disarankan untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai karakter sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa. Mahasiswa hendaknya membuka diri terhadap hal-hal positif, menghindari perilaku yang merusak moral, serta berusaha mengembangkan identitas diri yang autentik dan beretika di dunia nyata maupun di dunia maya. Demikian saran dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Langsung didoa nih saja Pak Soidul Imdad. Ibu Agisna. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai identitas nyata sebagai fondasi diri. Melalui pembahasan ini kami berharap kita semua dapat lebih memahami pentingnya menjaga keaslian identitas diri di tengah tantangan dunia digital, serta menyeimbangkan antara kehidupan nyata dan kehidupan maya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam diskusi malam ini. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, marilah kita bersama-sama menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, dengan Saya semua. tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.